Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman santri Madrasah Diniyah Hidayatul Muqtadiin kelas 2A. Ya, senajan belum ada yang gabung. Alhamdulillah Rizka sudah gabung. Kita pada pertemuan kali ini sudah sampai di pelajaran yang keempat. As-sanatus tsaniyati minal hijrati. Di tahun kedua dari peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghazawatuha adapun beberapa peperangan yang terjadi di tahun kedua. Di antaranya adalah Ghazwatul Qainuqa, yaitu perang Qainuqa. Di sana niyati minal hijrati hadatsat ghazwatu Waddan wa Buwad wal Usyairati wa Badril Ula wa Qarqaratil Qadr wa lam yaqa fil jami'i harbun. Wa fiha hadatsat ghazwatu Badrin Kubra wa Qainuqa'i wasawiq. Di tahun kedua Hijriah ini terjadi beberapa peperangan. Di antaranya adalah perang Waddan, perang Buwad, perang Usyairah, kemudian perang Badar pertama, dan juga perang Qarqaratil Qadr. Namun semuanya itu tidak sampai terjadi pertempuran, tidak terjadi head to head, duel secara langsung enggak. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari Kanjeng Nabi Muhammad itu diparingi wibawa yang cukup besar, sehingga tentara atau musuh itu kalau mendengar Nabi berangkat perang, itu seperti ini sih. Itulah makanya kalau ada di sini cerita ada perang ini tapi tidak sampai terjadi pertempuran, berarti musuh itu wedi sih. Kayak gitu. Terus di tahun yang sama terjadi namanya perang Badar Kubro, terus perang Qainuqa dan perang Sawiq. Wa Qainuqa'un qaumun min Yahudil Madinati adharul adawata lil muslimina wa khanu ma'ahadur rasul alaihi. Qainuqa itu apa? Yaitu salah satu kabilah dari kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi Yahudi itu pendatang kalau di Madinah itu. Mangi teko daerah Palestina sayang. Ada namanya Bani Qainuqa. Itu salah satu komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Nah, mereka ini menampakkan permusuhan yang tewampak gitu, benci ini tewampak gitu, kepada kaum muslimin yang ada di Madinah yang waktu itu baru saja bangkit ya, kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan mereka juga mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin. Ada pihak Madinah itu mereka
mengkhianati poin-poin perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Bahasorohumur rasulu khamsa asyrata laylatan ila a'jazahum wa adkhala fi qulubihimur ru'ba. Mengetahui nampaknya rasa ingin musuhi kaum muslimin, akhirnya Rasulullah terus memutuskan untuk mengepung mereka. Bani Qainuqa tadi dikepung selama 15 hari, 15 malam. Hingga mereka itu merasa takut dan akhirnya menyerah. Fatalabu minhu an yatrakuhum. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah yatrakuhum agar membebaskan mereka. Wis aku jadi kepung nyerah. Wa ya'khudha amwalahum, dan mereka boleh mengambil harta-harta mereka. Faqabila, dan permintaan mereka itu dituruti sama Rasulullah. Wa taradahum minal madinati ma'anisaihim, dan akhirnya mereka diusir dari Madinah ma'anisaihim, dan dibiarkan bebas bersama wanita-wanita mereka, bojo-bojo nih, anak-anak wedok kabeh diusir kabeh. Wa akhadal muslimuna amwalahum wa khusunahum wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Tapi kaum muslimin mengambil harta-harta mereka dan benteng mereka. Ya, dipakai lagi untuk kegiatan perang. Rizka, kalau dengar suara saya ditambahkan kameranya di-on-kan. Kita Ustaz, kalau dereng sembahyang. Tak ngomong dewe agak apa-apa. Biasa ambek dua, alhamdulillah. Kita lanjut pelajaran yang kelima. Ini kewajiban saya untuk menerangkan, saya terangkan. Ada atau tidak ada, yang penting kewajiban saya sudah saya penuhi. Pelajaran kelima, Ghazwatu Badril Kubra, menerangkan tentang perang Badar yang besar. Kalau dengar perang Badar kan maklum bagi orang Indonesia, ada sholawat namanya sholawat Badar kalau di Indonesia itu. Ghazwatu Badril Kubra hiyal firqani alladzi a'azzallahu bihil Islam. Perang Badar Kubra ini adalah bukti Allah memuliakan agama Islam. Wa rafa'a manarahu wa tamasal syirka wa kharraba arkanahu. Di perang ini Gusti Allah menegakkan panji-panji Islam dan menghapus kemusyrikan yang terjadi waktu itu sampai ke akar-akarnya. Selamat datang Mbak Anggrek, bisa ditambahkan kameranya selama ngaji, bagian dari adab. Nomor 2, wasababuha, adapun penyebab terjadinya perang Badar. Iku annar rasula kharaja liya'taridha ibran li Quraisyin raji'atan minasyami wa kana ma'ahu 313 rajulan. Penyebab perang Badar yaitu waktu itu Rasulullah keluar bersama para sahabat dari Madinah. Tujuannya untuk nyegat atau apa ya, nyegat ya. Nyegat
kafilah dagang kaum Quraisy yang waktu itu pulang dari Syam. Syam itu Palestina, dan kalau mau ke Mekah mesti lewat Madinah. Jadi dicegat itu wong-wong sing dagang. Jadi awalnya gak niat perang, cuma nyegat kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan waktu itu. Jumlah para sahabat yang ikut pencegatan ini ya, jadi tilangnya itu 313 orang. Ada Al-Sifa, dihidupkan kameranya yang tertib. Ini sudah sampai pelajaran yang ke-5, Anggrek barangkali mau baca. Pelajaran ke-5 nomor 3. Urun baca nomor mboten. Dijawab, gak ada suaranya, Anggrek. Boten. Itu nopo Boten nopo-nopo. Ini gerak jalan oleh hadiah apa, Anggrek? Kesel Ustadz. Alhamdulillah. Al-Sifa sampean lah manut sih mbek gurune. Monggo dihidupkan kameranya. Saya lanjut. Falamma alimat Quraisyun bidzalika, ketika orang-orang Quraisy, rombongan dagang tadi mengetahui hal ini, arsalat tis'ami'atin wa khamsina rajulan. Lalu si pimpinan dagang tadi jaluk tulung nang di Mekah. Tolong kirimono pasukan sing siap perang. Sejumlah 900 orang lagi. Kursi dia sekili tadi ya. Ika nggak ada apa kursi apa ini dia kan nggak apa yang bisa. Rameku tidak. Ya. Jadi kafilah dagang tadi jumlahnya 50. Roh berita dicegat orang Islam sing hijrah nang Madinah, kan lewat Madinah. Tolong aku kirim pasukan sing siap perang jumlah 950. Jadi total itu orang Quraisy waktu itu sing persiapan perang Badar 1000 orang melawan 313 orang. Li imayati airihim wa tijaratihim fasara ilaihimur rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadidan. Tujuan 950 orang tadi itu untuk mengamankan barang dagangan yang dibawa ketika pulang dari Syam dan juga harta-harta yang ada. Akhirnya disitulah terjadi pertempuran yang dahsyat. Padahal waktu itu orang Islam jumlah 313 juga niat tempur, wong mek niat nyegat wong sing apa mulai teko dagang. Dan wong sing dagang ku yo gak niat tempur. Wong sing dagang ku yo gak mungkin nggo tentara, paling menggo satpam ngono penak-penak. Tapi ya akhirnya terjadi pertemuan dua kubu 313 orang melawan 1000 orang. Wa ayyadallahul muslimina bil malaikati fa an zahamal musyrikuna wa tabi'ahumul muslimuna yaqtuluna wa yasiruna. Mengetahui jumlah ini Gusti Allah ya gak tinggal diam ya. Oh, ini gak imbang ini. 313 musuh 1000, 1 banding 3. Jadi wong lek perang siji musuh 3 jen, jiro lujen lek cara USD pian gitu. Gak imbang. Akhirnya Gusti Allah mengirimkan bantuan berupa para tentara yang dalam wujud malaikat. Jadi ada beberapa orang yang tahu waktu itu. Ketika mau perang, gurung ditebas, wis guling di sini. Ternyata yang membantu adalah para
malaikat. Hingga mereka kaum musyrikin itu lari semua. Dan sebagian tertawan, sebagian ya mati di perang, terbunuh. Faqutila minal musyrikin sab'una rajulan. Adapun dari kaum musyrikin, pihak kaum musyrikin yang terbunuh di perang Badar sebanyak 70 orang lelaki. Wa minhum Abu Jahlin. Salah satu di antaranya adalah Abu Jahal, mungsuh atau tokoh Quraisy yang sangat benci nang Kanjeng Nabi, padahal ponakane dhewe. Gitu. Ternyata Abu Jahal matinya di perang Badar. Wa asiro minhum sab'una asiron. Dan sing gak mati, gak sempat kabur, akhirnya jadi tawanan perang. Sebanyak 70 orang. Wa qutila minal muslimina arba'ata asyara rajulan. Dan dari pihak kaum muslimin yang menjadi korban mati syahid di perang sebanyak arba'ata asyara, yaitu 14 orang laki-laki. Tidak, tolong diaktifkan kamera selama ngaji. Nomor 6. Tsumma amara Rasulu bidafni qatlal muslimina wal musyrikina. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur kaum muslimin yang wafat waktu itu mati syahid, dan juga orang musyrik juga dikubur juga. Waraja ilal madinati walamma qarabaha. Dan setelah itu Kanjeng Nabi balik nang Madinah. Jadi Badar itu sebuah tempat sumur, kalau salah itu, di luar kota Madinah. Setelah itu wis mari ngubur-ngubur itu balik nang Madinah. Talaqatul wala itu bidufuf. Arek-arek enom, arek-arek cilik itu menyambut gegap gempita bidufuf dengan terbang. Jadi sejarah yang terbangan itu waktu itu wis ono. Dan Kanjeng Nabi gak menging, terbangan haram enggak. Meneng mendel mawon. Nah, mendele Kanjeng Nabi atau menengi Kanjeng Nabi itu berarti ya pertanda oyi diiyani. Yunsyidna, mereka melantunkan qasidah. Munsyid itu melantunkan qasidah, tola al badru alaina ila akhirih. Tola al badru alaina. Lanjut ngebut aku wis sapa-sapa ngebut. Sekarang pelajaran ke-6. Kira-kira Rizka sudah nulis apa belum? Pelajaran ke-6. Maaf ya itu. Ya, Salsa sama yang hadir, jamaah ibu-ibu yang kula hormati. Saya apa? Tadi nggak ada muridnya, saya mulai aja. Saya belajar tertib gitu, tak contoni gitu. Sekarang sudah sampai pelajaran ke-6. Kira-kira Salsa, Depi, rupanya memang Yono Putri, Yono Wida, Lek Rahel izin iki Mang. Selametan karingan tadi berkati, mbok diteri ora karo. Monggo ono sing baca pelajaran ke-6. Ada. Kalau masuk katakan ke iya. Kak Unmur lanjut, Kak Unmur. Itu Putri lanjutkan HP-nya nggak apa-apa. Saya tahu, alhamdulillah. Saya ini. Pelajaran ke-6 ada yang mau baca apa saya terus sampai engkau? Bisa. Tapi ada yang mau baca? Gue sangat nokat.
Dereng Ustaz. Dereng Ustaz. Pantai ae. Aku wis memaklumi. Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran ke-6. Wis ngono kae ada yang ngrungokno ceramah ngono ae. Bu'ista bil haqqi wal adli judule itu. Jadi Bu'ista ini ada omongan dari sahabat kepada Kanjeng Nabi. Sampaian dulu Kanjeng Nabi diutus bil haqqi wal adli untuk membawa perkara sing bener wal adli dan berlaku adil. Sahabat ngomong wa qafar rasulu fi ghazwati badrin. Suatu ketika Rasulullah berdiri di perang Badar biqadhi bin fi yadihi dengan membawa tongkat berada di tangannya. Ayo mbek dibayangno, coba bayangno sing aneh-aneh ini. Kanjeng Nabi di perang Badar biasalah. Jenderal itu nggak tongkat, sampai nurut jenderal TNI ngono lah mesti nggak tongkat lah. Gak satpam tok sing nggak tongkat ya. Lagi Kanjeng Nabi waktu itu ya membawa tongkat di tangannya. Famar Rabbi sawadi bani ghasiyata wa huwa kharijun minas safi. Lah Kanjeng Nabi waktu itu melihat wajah salah seorang sahabat, salah seorang pasukan namanya Sawad bin Ghasiyah. Ternyata itu keluar dari barisan, gak rapi niku lho, sampean pas kibra lek tahu melok menowo. Iku lek gak rapi dipisui karo sing pelatih ya. Kemudian karo Kanjeng Nabi dipukul dengan tongkatnya. Perutnya fadharabahu bil qadhi fi batnihi. Perutnya Sawad tadi yang munjung ini metu toko barisan itu dipukul dengan tongkat tapi yo gak nemen kok luruskan Sawad wa qala lahu istaqim ya Sawad. Nabi tahu lurus nawat Sawad gak tak Sawad lah ya gitu. Jangan dimang. Faqala auja'tani ya Rasulullah. Jari Sawad jawab, panjenengan iki ngelarani kula ya Rasul. Ngono jarene. Auja'tani ya Rasulullah. Wa qad bu'itsa bil haqqi wal adli. Sampeyan iki lho diutus. Gawe perkara sing bener dan adil. Jadi bagi Sawad niku gepuk-gepuk ngono kira-kira gak bener bagi Sawad lho iki. Fa'aqidni min nafsika fa kasyafar Rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Karenanya izinkan hamba membalasnya. Jadi ono kisos itu males gitu loh. Dibalas. Izinkan hamba membalasnya. Lalu Rasulullah membuka bajunya di bagian perut itu dan berkata, istaqid ya Sawad. Halesan wes. Fa'tanaqahu Sawadun. Akhirnya Sawad memeluk sambil mencium perut Nabi wa qabbala batnahu. Gak sido bales tapi malah mencium perutnya Kanjeng Nabi. Ditanya karo Kanjeng Nabi, "Lapo awakmu kok nglakoni kaya ngono kumang?" Jare niat ati bales. Jare Sawad, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, saya ingin agar di akhir hidup saya nanti kulit saya bisa bertemu dengan kulitmu. Mek iku tok karepe, bukan niat balas dendam." Jadi sahabat yang hadir waktu itu ya terharu. Setelahnya beliau mendoakan kebaikan untuk Sawad. Nomor 2, iftida'u asra badrin. Menerangkan tentang tebusan bagi tawanan yang tertawan di perang Badar. Tadi kan ada beberapa tawanan ya. Berapa tadi sampai kali. Pokok ono sing ketawan.
Ono sing kabur, ono sing mati, ono sing ketawan. Perang ngono. Ini bahas yang tertawan di perang Badar. Istisyarar rasulu ashabahu fima yaf'alu bi asra badrin. Rasulullah ngadakno musyawarah dengan para sahabatnya perihal apa yang harus diperbuat terhadap tawanan-tawanan perang Badar. Fa asyara alaihi maru bi qatlihim. Di musyawarah tadi ada sahabat Umar bin Khattab usulnya ini. Oh, tawan-tawan itu dipateni ya Kanjeng Nabi. Terus lah karakter Umar bin Khattab itu kek. Wa asyara alaihi Abu Bakrin ayyuk biyahum wa yakhudha minhumul fida'a. Sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan pula supaya tawanan-tawanan itu dibiarkan hidup saja. Beda pendapatnya antara Umar dan Khattab. Pak Abu Bakar rotok slow, rotok kalem. Liyakuna quwwatan lil muslimina ala musyrikin. Dijarno urip, tapi kudu diambil tebusan. Fida itu tebusan. Tebusane yo bayar ngono ku lho tebusan. Liyakuna quwwatan lil muslimina 'alal musyrikin. Yang mana tebusan tadi bisa dijadikan sumber untuk memperkuat alutsista persenjataan kaum muslimin waktu itu untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya untuk memperkuat. Terus fawa kofar Rasulullah ro'ai Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah menyepakati atau menyetujui pendapat yang diutarakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa amara an la yuflita ahadun illa bil bidai. Dan Kanjeng Nabi memerintahkan agar tidak melepaskan tawanan, seorang tawanan pun kecuali dengan tebusan. Lek gak kuat nebus ya aja diculno gitu kan. Jadi tidak melepas seorang tawanan pun kecuali dengan tebusan. Wa kana minal arba'atil alafin ila alfi dirhamin. Dan adapun tebusannya itu mulai dari 4.000 dirham sampai 10.000 dirham tebusannya. Dirham itu uang perak, kalau dinar itu uang emas, kepingan dulu waktu itu dengan itu. Amal fuqara'u, lek wongi ya lek keluargane duwe gawe nebus, lek gak duwe mosok leren dodol tanah ngono. Amal fuqara'u adapun bagi tawanan yang miskin gak duwe harta. Faman yuhsinal qira'ata wal kitabata. Mereka popois delok iku salsa grup itu delok. Sing gak rupane emang anggrek tok. Apa-apa. Bismillah. Ini dilihat selesai di kantor. Ya biar tahu gitu nggak apa-apa. Adapun bagi tawanan yang miskin, tapi wonge kok iso moco, iso nulis. Oleh Rasulullah disuruh mengajar masing-masing satu orang tawanan tadi disuruh ngajari 10 anak yang ada di Madinah. Demikian itu sebagai tebusannya. Jadi kongkon ngurui baca tulis anak-anak. Jadi nggak SD di Madinah waktu itu. Lanjut pelajaran yang ke-7, al-masyru'atu, menerangkan beberapa syariat. Syariat itu aturan-aturan yang ada di agama Islam.
tahwilul qiblati, yaitu perpindahan kiblat, shaumu ramadhana, terus ada perintah puasa bulan Ramadan, zakatul fitri, zakatul mali, ada perintah untuk menunaikan zakat fitrah, ate riyoyo, terus zakatul mal, zakat bondo, terus ada perintah juga sholatul aidaini, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bisanati tsaniyati minal hijrati tahawwalat al-qiblatu. Di tahun yang kedua Hijriah ini terjadi beberapa peraturan. Yang pertama adalah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena sebelumnya itu ketika Kanjeng Nabi pindah nang Madinah itu, sholat itu gak ngadep nang Ka'bah. Waktu itu sholat madep nang Baitul Maqdis, nang Palestina, nang Syam. Selama 16 bulan. Itu. Nomor 2. Wa fi syahri Sya'bana, dan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Aujaballahu shauma ramadhana 'alal muslimina. Gusti Allah mewajibkan untuk kaum muslimin untuk menjalankan puasa Ramadan. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan haus dan lapar. Dengan demikian, efeknya lek wong wis haus dan lapar iso menjadikan halus dan baik jiwa dan akhlaknya. Sehingga mereka dengan mudah memberikan sedekah. Itu yang tercantum di Kitabul Shahadah. Nomor 3, wafiha, dan di tahun yang kedua pula, aujaballahu zakatal fitri. Gusti Allah mewajibkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Rahmatan bil fuqara'i wal masakini wad du'afai. Untuk berbelas kasih terhadap para fakir, para miskin, dan orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Wasaddan lihajatihim wali idkhalis sururi alaihim. Dan akhirnya kalau sudah dibantu kayak gitu, itu termasuk ibadah sosial. Yo ibadah itu ibadah sing ritual, kayak kita sholat itu urusannya dengan Gusti Allah, poso kayak gitu. Ada juga ibadah yang sosial, jadi urusannya dengan sesama, ya termasuk ini zakat fitrah dan zakat mal. Kalau orang-orang fakir miskin, orang tua apa tadi wis paringi karo orang-orang yang kaya, akhirnya kebutuhan mereka itu bisa tercukupi, dan di hari raya mereka yo melok bahagia, gak ngenes gitu. Gak ngenes. Wa fiha, nomor 4, wa fiha aujaba zakatal amwali wa a'taha lil asnafi tsamaniyati. Di tahun yang sama juga diwajibkan zakat harta benda atau zakat mal, zakatul mal. Dan zakat mal ini diberikan kepada 8 golongan asnaf lagi, asnaf 8 itu. Golongan fakir, miskin, ambil, dan seterusnya itu. Agar tetaplah di hati mereka terjadi ta'aluk, saling berhubungan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Ojo mane sugih ngremehno wong miskin. Wong sugih, misal sugih tanah. Wong miskin diremehno. Lah sing buru macul, buru tandur sapa lek ngantimu. Jadi ada keterikatan. Demikian pula wong miskin ya aja ilfil nang wong sugih. Wah, sugih to. Karena mereka yang memperkerjakan kita, jadi harus ada hubungan timbal balik lah.
Terus wa fiha sanna sholatal aidaini, di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah, disunahkan sholat aidaini, sholat 2 hari raya. Yatamakkana abna'ul baladil wahidi minal ijtima'i fi yaumai Idul Fitri wa Idul Adha. Kenapa kok disunahkan itu? Karena agar penduduk pada hari-hari raya itu bisa ngelumpuk campur baur kaum muslimin untuk mengagungkan nak mau, takbiran mengagungkan nama Allah. Demikian pelajaran hari ini, alhamdulillah sudah pelajaran keempat, 5, 6, 7, 4 pelajaran. Insyaallah kurang 5 pertemuan lagi kita tam-taman dan ujian. Ampun dengan kadang repoti sampean kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto iku ketokno kabeh, tak dadekno absen. Sing gak ngetokno berarti gak absen ya. Bu tolong gak iso ya screenshot ae. Ayo, absennya ambek foto. Saya gak ketok, berarti gak absen. Iku sing absen iku lampune Farah itu, Farah. Ayo Far, ketokno Far. Kayak absen iki. 1, wis ah, ketokno kabeh. Ustaz Saiful iki delok. Ayo. Alfifa kurang. Ayo aja ditutup-tutupi. Mulai TikTokan pede ngene kok gak pede. Ayo. Farah, ketokno Farah. 1, ayo gak tak tandangi. Ya Allah, kayak salsa ini lho ngaduk kowe dhewe. Padahal selama ngaji ngomong dhewe, tak dipunyai. Ayo, 1. Gitu ya. Saya tak pindahin. Oh iya. 1, 2, 3. Rizka apa itu Rizka? Rizka. 1, 2. Devi ku apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.